Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim, dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid At-Taubah, salah satu rumahnya yang insya Allah selama kita memakmurkannya, ketika kita masuk ke dalamnya, kita akan mendapatkan rahmatnya sebagai tiket untuk masuk surga. Dan ketika kita keluar dari rumahnya, maka kita akan mendapatkan fadilahnya, mendapatkan fadlullah, karunia Allah sebagai fasilitas yang ada di surga kelak. Jadi ada tiket masuk surga, ada fasilitas yang Allah sediakan di surga. Dan untuk mendapatkan keduanya, maka kita harus diakui sebagai orang yang beriman kepadanya. Kita harus diakui sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Dan kita harus layak dan pantas untuk mendapatkan hidayahnya, yang tidak hanya menunjukkan, tidak hanya membimbing, tidak hanya mengantarkan, tapi juga menyampaikan sampai pintu surga. Dan ini semuanya didapatkan di mana? Di masjid bagi orang yang memakmurkannya. Dapat rahmat Allah, dapat fadlullah, dan dapat hidayah dari Allah SWT. Sehingga kita akan mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama adalah keamanan, hidup aman. Yang kedua, kebahagiaan, hidup bahagia. Yang ketiga, kesuksesan, tidak akan gagal hidup kita. Dan yang keempat adalah keselamatan. Keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, sampai surga dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita kaji pada malam ini adalah musibah di bumi yang menimpa manusia. Ini banyak musibah yang menimpa manusia di bumi ini. Yang terakhir adalah banjir bandang di Sukabumi. Dan ternyata musibah di bumi yang menimpa manusia itu sudah dicatat oleh Allah. Kapan? Sebelum terjadinya. Sebelum Allah menciptakan bumi dan manusia. Untuk apa? Agar manusia tidak putus asa ketika musibah yang menimpanya itu tidak menyenangkan. Tadi seperti banjir bandang. Dan supaya tidak sombong ketika musibah yang menimpanya itu menyenangkan. Dan ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi ma asaba tidak akan menimpa min musibatin, satu musibah, fil ardi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri kalian, illa kecuali fi kitabin, sudah ada catatannya dalam sebuah kitab yang dijaga ketat oleh Allah.
wa indana kitabun hafidh. Tidak akan bisa dihack, tidak akan bisa diserang virus itu. Kapan itu dicatatnya? Min qabl, sebelum anna bro'aha, kami menciptakannya. Inna, sesungguhnya dzalika, hal itu, Allahi, bagi Allah, yasirun, sangat mudah sekali. Lakaila, agar supaya la ta'sau, kalian tidak berputus asa. Jadi agar sabar ala ma fatakum, atas yang luput dari kalian. Ada yang kehilangan rumah dengan banjir bandang itu. Ada yang kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan harta. Itu mobil-mobil itu kan terseret gitu. Sapi, kambing gitu terseret. Itu yang luput. Artinya diambil oleh Allah. Apa yang Allah berikan Allah ambil. Wala tafrahu, dan agar tidak sombong. Artinya bersyukur. Bima atakumullah, bima atakum, terhadap apa yang Dia berikan kepada kalian. Jadi ada yang diambil, ada yang diberikan. Kalau yang diambil tidak boleh putus asa, karena memang milik Allah, bukan milik kita. Harus sabar, karena sabar itu happy ending, akan berakhir dengan kebahagiaan di mana? Di surga. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dia, Allah pasti membalas mereka karena mereka telah sabar. Dengan apa? Jannatan, dengan surga, wa harira, dan kain sutra. Karena surga itu tempat bersenang-senang. Surga itu tempat bermewah-mewah. Dan dalam waktu yang sama, surga itu tempat istirahat yang paling sempurna. Tidak akan diperintah sholat lagi, tidak akan diperintah ngaji lagi, tidak akan diperintah zakat, infak, sedekah lagi, tidak akan diperintah haji dan umrah lagi, tidak akan diperintah dakwah lagi, bahkan tidak akan diperintah jihad fi sabilillah lagi. Istirahat di surga itu. Hasunat murtafaqah. Surga itu tempat istirahat yang terbaik. Sedang neraka saat murtafaqah, tempat istirahat yang paling jelek. Tidak bisa istirahat karena disiksa, mati dihidupkan lagi, disiksa mati dihidupkan lagi. Nggak bisa istirahat itu. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak suka, benci kulla mukhtalin, kepada setiap yang sombong. Fakhura, lagi angkuh. Siapa yang sombong lagi angkuh itu? Pertama, alladzina yabkhaluna, orang yang pelit. Orang yang pelit itu sombong. Jadi tidak hanya orang yang menolak kebenaran saja, tidak hanya orang yang suka meremehkan orang lain saja, termasuk sombong adalah orang yang pelit. Orang yang pelit itu orang yang tidak yakin bahwa yang dimilikinya itu milik Allah. Yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah. Yang dimilikinya itu adalah amanah dari Allah. Jadi tidak boleh semuanya digunakan untuk diri sendiri. Sebagiannya harus disisihkan. Makanya ada penyakit yang namanya halua, penyakit keluh kesah. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu jazua, gampang sekali putus asanya, nggak sabar. Tapi kalau kemudian diuji dengan sesuatu, ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, manua, dia sangat pelit sekali. Pelit itu bahasa Al-Qur'annya disebut bakhil.
bakhil itu, ya. Tidak mau zakat, infak, sedekah, nggak mau dia, ya. Tapi kemudian bukan hanya sombong, bukan hanya bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, nyuruh orang bakhil, itu angkuh itu, ya. Kalau ngajak orang sholat berjamaah itu bagus itu, ya. Ngajak orang ngaji, makan berjamaah itu bagus itu. Ini ada orang yang ngajak pelit berjamaah itu. Ada yang ngajak pelit berjamaah. Dia pelit ngajak orang lain pelit. Itu adalah mukhtal, ya, fakhur. Bukan hanya sombong, tapi juga adalah angkuh. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari Allah, ya, itu orang yang bakhil. Orang yang nyuruh bakhil, orang yang sombong dan angkuh, fa innallaha ghaniyyul hamid. Maka semuanya Allah tuh maha kaya. Ya Allah tuh enggak butuh, ya, kedermawanan kita. Kedermawanan kita itu tidak menjadi Allah kaya, tidak. Tidak menjadi kekayaan Allah bertambah. Justru dengan kedermawanan kita Allah akan nambah, ya, kekayaan kita. Makanya akidah Islam, ya, yang berkaitan, ya, dengan musibah, ya. Kalau musibah itu menyenangkan kemudian disyukuri, maka Allah akan ridho, ya, ridho itu, ya, akan ditambah gitu, ya, apa yang diberikan oleh Allah itu. Jadi setiap yang Allah berikan Allah ambil. Setiap yang diambil oleh Allah, ya, Allah ganti. Ya, itulah matematika Islam, ya, dengan dasar iman. Ya. Ya Allah ngasih rambut hitam, lama-lama diambil jadi putih. Asal Allah ngasih rambut tebal, lama-lama jadi rontok. Ya, diambil itu. Dan kemudian setiap yang Allah ambil, Allah ganti itu. Jadi ada sahabat, ya, punya anak, anaknya sakit. Ya. Ketika sakit, ya, ditinggal untuk safar. Ketika balik, karena dia rindu sama anak, cinta sama anak, sayang sama anak, ya, maka nanya sama istrinya, ya, gimana keadaan anak kita? Alhamdulillah lebih baik, katanya, lebih baik. Dan ternyata yang dimaksud dengan lebih baik itu adalah meninggal itu, meninggal. Ya. Tapi kemudian istrinya pernah dapat doa dari Rasul. Ya. Orang yang sabar akan dilindungi dalam musibahnya, dipahala dalam musibahnya, akan diganti yang diambilnya dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jadi suami itu ketika anaknya meninggal enggak marah, enggak putus asa. Ya dia sabar kemudian berdoa. Ya. Dan ternyata di dalam kemudian istrinya hamil lagi dan melahirkan anak yang lebih baik, ya, daripada yang meninggal tadi. Makanya Luqman Al-Hakim ketika diberitahu istrinya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah gitu. Ketika ditanya kenapa? Ya, sebab dia yakin Allah akan ngasih istri yang baru gitu. Iya. Ya. Ya seperti Ali kan. Ketika istrinya ngidam minta delima, bukan musimnya, nyari kemana-mana, susah itu. Tapi kemudian akhirnya dapat satu. Dalam perjalanan pulang ada yang minta itu. Padahal istrinya lagi nunggu itu, hidam delima, dikasih. Kenapa? Karena yakin akan diganti. Tadi kan diambil, diberikan tuh. Ada yang ngambil, ada yang minta, ya dikasih. Ya pas pulang, ya. Kemudian ditanya sama istrinya, gimana dapat? Mana? Nah, udah dikasihkan. Kenapa dikasihkan? Diminta. Ya. Diminta, padahal cuma satu-satunya. Ya.
Kenapa? Karena dia yakin bakal diganti dengan yang lebih baik. Tidak lama kemudian ya, ada orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Ini ada titipan katanya. Ya. Ketika sudah diterima kan dibungkus, nggak tahu istrinya. Ya, ketika orang itu mau pamit, tunggu dulu. Ya. Kalau isinya delima, itu titipan buat saya. Tapi kalau isinya bukan buah delima, itu bukan buat saya, ambil lagi. Gitu. Kalau kita kan enggak ya, enggak gitu ya. Ada yang paket sate, padahal dia enggak pesan, diterima, dimakan, mati akhirnya tuh. Ada ya? Dari ojek online kan. Jadi mungkin ada orang yang benci sama dia, paket dikirimkan ke dia. Bahkan padahal dia enggak ngirim enggak mesen itu ya. Kalau Ali enggak. Kalau delima buat saya tuh, tapi kalau bukan delima bawa lagi, bukan buat saya tuh. Ternyata benar pas dibuka delima. Orang itu ketika mau pamit jangan pamit dulu. Jangan pergi dulu, kita hitung bersama. Kalau 10 buat saya. Kalau jumlahnya 9 bukan buat saya. Pas dihitung ada 9. Nah, ini bukan buat saya, bawa lagi. Ya. Kata yang dititipin sebenarnya 10, cuman saya ambil 1 gitu. Ya. Itu sampai di sana itu akidah yang berkaitan dengan musibah itu. Jadi musibah yang menyenangkan itu disyukuri ya. Ya. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah ridho. Tapi kalau musibah yang tidak menyenangkan, sabar ya. Dua-duanya surga itu. Ya, baca surat Al-Insan tuh. Ya, mensyukuri musibah yang menyenangkan, surga. Sabar ketika ya, ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, juga adalah surga. Ya. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia terjadi dengan izin Allah. Ya. Walaupun sudah dicatat ya, dalam kitab yang betul-betul terjaga ketat, tapi tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi kalau kemudian tidak diizinkan oleh Allah. Agar apa? Agar beriman. Agar apa? Agar taat. Agar apa? Agar tawakal. Ya. Jadi tidak semua yang dicatat oleh Allah, musibah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Ya. Dan pernah itu kan, yang namanya laut itu minta izin kepada Allah agar setiap malam itu airnya ditumpahkan ke daratan ya. Tapi oleh Allah tidak diizinkan ya. Kalau diizinkan tiap malam tsunami itu ya. Tsunami satu kali aja babak belur ya. Ini tsunami tiap malam, tidak diizinkan. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq itu, langit ketika akan pecah, ketika akan belah, ketika akan retak, ketika akan rapuh, ketika akan lemah, ketika akan ambruk ya. Itu minta izin dulu kepada Allah. Ternyata diizinkan itu ya. Jadi nanti suatu saat langit retak, pecah, belah, lemah, ambruk, rapuh itu ya, ketika minta izin kepada Allah diizinkan itu ya. Demikian pula bumi. Bumi itu sadar tidak sadar itu makin bertambah umur, makin bertambah lama itu mengembang, membesar seperti balon ditiup. Ya. Dan kalau sudah klimaksnya itu meledak. Kalau sudah meledak, benda-benda berat yang ada di dalam bumi itu dimuntahkan itu. Ya. Besi, apalagi itu emas, ya. Minyak, batu, itu kan berharga semua ya, berat-berat dilemparkan itu. Dan itu baru dilakukan oleh bumi ketika diizinkan oleh Allah ya. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Allah turunkan Al-Quran itu pertama itu sebagai pengajaran
supaya manusia itu tahu. Ya. Yang kedua, ya, sebagai peringatan supaya manusia itu ingat. Ya. Supaya manusia tidak bodoh dan tidak lupa, Allah turunkan Al-Quran. Ya. Makanya nanti jangan sampai kita mengatakan aku tidak tahu. Jangan sampai kita mengatakan aku lupa. Ya. Kan itu penyakit manusia ya. Lupa, tidak tahu, padahal Al-Quran itu ya agar kita tahu dan agar kita tidak lupa. Kalau ngasih tahu yang namanya musibah sebelum terjadi sudah dicatat. Yang namanya musibah walaupun sudah dicatat, kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi itu. Ya. Mana dalilnya? Ada dalam surat At-Taghabun itu. Bahwa musibah yang sudah dicatat itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau kita yakin, apa yang harus kita lakukan? Pertama, iman kepada Allah bahwa itu benar adanya. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah bahwa musibah tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izinnya, Allah akan ngasih hidayah ke dalam hatinya. Jadi hati kita itu nggak boleh kosong. Hati kita harus penuh dengan hidayah. Hati kita harus penuh dengan iman. Hati kita harus penuh dengan ilmu. Ya. Jangan sampai kemudian kosong. Ya. Sampai kemudian kita lalai. Ya. Kemudian apa lagi? Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah itu terhadap sesuatu maha tahu. Jadi Allah tahu itu. Ya. Kapan musibah itu terjadi? Ya. Musibah apa saja yang akan terjadi di bumi ini dan akan menimpa manusia, itu Allah tahu. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, melanjutkan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mengatakan tidak tahu dan kemudian lupa dalam menyikapi musibah. Yang pertama tadi iman, tingkatkan iman. Yang kedua apa? Wa atiullah, ya. Taati Allah. Wa atiur Rasul, taati Nabi Muhammad SAW. Dalam menyikapi musibah itu pertama dengan iman. Kalau menyenangkan syukur, kalau tidak menyenangkan sabar. Yang kedua dengan taat kepada Allah, ya. Yaitu ikuti Al-Quran. Yang kedua taat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yaitu ikuti As-Sunnah. Itu dalam menyikapi musibah. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, ya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, fa innama ala rasulinal balagul mubin. Ya. Tugas Rasul kami hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Ya. Adapun iman terserah. Ya. Taat terserah. Ya. Ya. Mau iman, mau tidak, mau taat, mau tidak, terserah. Rasul cuman menyampaikan. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga tawakal, ya, tawakal itu. Jadi iman ya, dengan sabar dan syukur, taat kepada Allah dan Rasulullah dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga tawakal. Kenapa? Allahu la ilaha illahu. Karena Allah itu tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia. Wa alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang yang beriman itu bertawakal. Orang yang beriman itu orang yang selalu berzikir kepada Allah sampai hatinya itu lembut, hatinya itu hidup. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran sampai imannya itu bertambah. Orang yang beriman itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindung. Dengan apa? Pertama, alladzina yuqimunas shalah, dengan mendirikan salat. Ya, kita salat 5 waktu, itu kan bentuk tawakal kepada Allah. Itu hablum minallah itu. Ya, cara berkomunikasi dengan Allah. Tapi dengan dengan mendirikan salat saja tidak cukup. Kita harus hablum minanas. Ya.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, berbagi kebaikan ya. Maka kita insya Allah tidak hanya dicintai oleh Allah karena kita ya menjalin hubungan dengan Allah lewat sholat, tapi juga kita akan dicintai oleh manusia karena kita selalu berbagi kebaikan. Itulah cara yang tepat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi musibah di bumi yang menimpa manusia. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia berupa kerusakan di daratan dan di lautan itu sebagian besar ya disebabkan atau ditimpakan karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi sekian banyak bencana ya, dari sekian banyak bencana itu sebagian besar ditimpakan oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara manusia melakukan kesyirikan ya. Seperti mana? Seperti tsunami di Palu kan ya. Bukan hanya tsunami gitu ya, yang namanya bumi itu diputar-putar itu ya. Dari atas, yang di atas tanahnya terus dikebawahkan, ke ataskan lagi, mau diputar-putar, kemudian dijalankan tuh, jalan tuh berapa rumah tuh jalan. Setelah jauh kemudian dimasukkan ke dalam. Dan itu bukan zaman si Korun ya. Bukan zaman sekarang ya. Itu terjadi ya, peristiwa seperti itu ya. Sampai orang ketika tanahnya diangkat ke atas itu, diputar lagi ke bawah, diangkat, itu teriak-teriak, yang menyaksikannya tuh takut banget itu. Tapi nggak bisa menolong. Demikian pula ketika rumah berjalan itu, berbaris, berjalan digiring, kemudian dibenamkan ke dalam bumi itu. Ya. Dan itu ya, sebab utamanya karena melakukan kesyirikan. Ya. Jadi menjelang maghrib itu mau ada acara itu, ya, bahkan dibuka dengan konser, ya, sekitar 30 menit lagi mau adzan maghrib. Itu kalau misalnya tidak ada tsunami mungkin tetap aja konser ya, mungkin nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Dan ternyata ya, itu tsunami-nya tuh datang dari belakang panggung ya, baik pemain bandnya, penontonnya, keluarganya diseret itu tsunami itu ya. Dan ini oleh Allah diingatkan dalam surat Ar-Rum itu ya. Jadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan yang nampak di lautan, di daratan itu disebabkan ulah tangan manusia ya. Lidzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un ya, agar Allah merasakan kepada mereka dampak daripada apa yang dilakukan oleh mereka yang sebagian besar karena kesyirikan, agar apa? La'allahum yarji'un, agar kembali ke jalan yang benar ya. Jadi taubat ya, dari syirik kepada tauhid, dari jahil kepada ilmu, dari kufur kepada iman, dari fasik kepada Islam, dari dolim kepada adil ya. Itu namanya la'allahum yarji'un, dari maksiat kepada taat ya. Itulah maksud Allah menimpakan bencana itu ya, karena di sana ada kesyirikan, di sana ada kemaksiatan, di sana ada kedoliman. Oleh karena itu qul siru ya, katakan oleh Muhammad, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi ini. Jadi sekali-kali jangan di masjid melulu ya. Sekali-kali jangan di rumah terus. Jalan itu di muka bumi ya. Ya. Ini apa jamaah buat apa jamaah atau ke Sukabumi kayak kemana gitu ya. Ya. Dan ternyata ya kita diperintahkan berjalan di muka bumi itu pertama ke rumah-rumah Allah, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kemudian ke masjid-masjid yang lainnya itu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah ya. Rihlah dan sekaligus ibadah, bahkan kalau bisa sekaligus dakwah. Jalan-jalan misalnya ke Masjid Ungu ya. Di mana? Di Cicurug gitu. Ya, dalam rangka apa? Di sana ngaji. Nah, jadi pengajian di sini dipindahkan ke sana. Itu luar biasa. Atau jalan-jalannya ke tempat orang yang dibinasakan oleh Allah karena melakukan kesyirikan dan kemaksiatan atau kezaliman ya. Makanya panduru ya, bukan hanya sembarang jalan-jalan ya, tapi untuk memperhatikan ya,
Kaifa kana akibatul ladina min qablu, bagaimana kesudahan ya, orang-orang yang yang terdahulu ya. Akibat itu kesudahan ya. Endingnya tuh gimana kalau orang berbuat syirik ya, akhirnya tuh gimana kalau orang berbuat maksiat dan zalim. Perhatikan, lihat itu di tempat Allah membinasakan mereka. Dan kana aktsaruhum musyrikin ya. Kebanyakan mereka dibinasakan oleh Allah baik di daratan maupun di lautan gara-gara musyrikin, gara-gara melakukan kesyirikan. Luar biasa nih ya, dahsyatnya syirik itu. Pertama, ibadah amal soleh kita didelet pahalanya itu ya, tidak akan dipahalakan. Lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Yang kedua, ditimpa bencana itu, hati-hati melakukan kesyirikan itu. Karena ternyata dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 ya, bencana itu ya, yang menyebabkan kerusakan di lautan dan di daratan itu ya, hakikatnya karena syariatnya karena ulah manusia, tapi hakikatnya itu adalah azab dari Allah. Karena di tempat itu banyak kesyirikan dan kemaksiatan ya. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia karena masih ada sedikit kesalahan yang belum dimaafkan ya. Jadi hati-hati dengan kesalahan itu ya. Jadi jangankan kesalahan yang banyak, kalau ada kesalahan sedikit yang belum dimaafkan oleh Allah, itulah bencana ya. Gempa bumi, tsunami, longsor dan sebagainya. Kenapa terjadi? Karena ada kesalahan, nggak banyak sedikit, tapi belum dimaafkan oleh Allah ya. Dan itu ditegaskan, bagaimana kalau kesalahannya tuh banyak belum dimaafkan, bencananya lebih besar lagi tuh, lebih besar lagi ya. Karena azab itu ada dua, ada azab yang disebut al-adna ya, yang kecil, ada juga al-adzabul akbar, azab yang besar. Kalau dengan azab yang kecil masih saja tidak bertobat, masih saja melakukan kesyirikan, kemaksiatan dan kedoliman, baru Allah timpakan azab yang paling besar. Di mana? Di akhirat kelak ya. Wa ma asobakum ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah apapun ya, yang ditimpakan oleh Allah disebabkan oleh ya, ulah manusia, perbuatan manusia, yaitu dosa dan kesalahan manusia. Wa ya'fu an katsir, padahal sebagian besarnya itu sudah dimaafkan oleh Allah. Nah, bagaimana supaya kita aman ya, dan selamat dari bencana di bumi ini? Ada solusinya ya. Kalau kesalahannya besar, taubat itu. Nah, kalau kesalahannya besar, ya la'allahum yarji'un itu, kembali kepada kebenaran. Ya. Tapi kalau kesalahan kecil, kesalahannya sedikit, ya kita usahakan supaya tidak jadi bencana. Sebelum tidur kita berdoa, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian di bagian akhirnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebelum tidur itu insya Allah tidur kita aman dan selamat. Kita tidak akan ditimpakan bencana oleh Allah ketika kita tidur. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sedikit itu sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Cuman kadang-kala kita suka lupa ya. Padahal yang kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari mulai amanah Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ditutup dengan ya fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian kebaikan dan amal soleh kita, ibadah kita dirahmati oleh Allah, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah dari kejahatan orang kafir. Ya. Padahal itu dari apa? Membaca 2 ayat sebelum tidur kan. Ya. Kita aman dari bencana, tapi juga aman dari kejahatan orang kafir. Tidur kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, ada? Kalau tidak ada, yang terakhir, musibah di bumi yang menimpa manusia itu berupa fitnah. Fitnah itu kekacauan itu. Kekacauan yang luar biasa. Dan kerusakan yang sangat besar. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Itu musibah di bumi yang ditimpakan kepada manusia. Ada yang berupa fitnatun fil ardi, kekacauan di bumi ini. Ya. Di tempat di mana kita tinggal. Kacau itu. Ya. Politiknya, ekonominya, apalagi yang kacau itu. Ya. Itu musibah tuh yang terjadi di bumi ditampilkan ke manusia. Ya, demikian pula kerusakan yang sangat besar. Ya. Katanya nanti tahun 2030 ya, yang berkuasa di Indonesia bukan orang Indonesia lagi tuh. Ya, itu kerusakan besar itu. Ya. Dan agamanya juga bukan agama Islam lagi. Bahkan yang berkuasa itu orang yang tidak beragama. Ya. Kalau umat Islam lalai itu. Ya. Orang Islam tuh nganggap sepele. Padahal ini adalah fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Kenapa itu? Akibat tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ya. Dan ternyata ada ormas yang ya, bergerak di bidang amar ma'ruf nahi munkar. Dibubarkan kan ya? Jadi tidak, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak, maka yang muncul, yang kuat adalah amar munkar nahi ma'ruf. Ya. Itu ya. Ya. Kalau kita tidak bisa nyuruh baik, ya, nyegah munkar, maka nanti yang terjadi adalah ya kita akan disuruh munkar, dicegah ma'ruf. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah ngasih tahu bahwa ternyata orang kafir itu ya amar munkar dan nahi ma'rufnya itu solid itu. Ya. Waladina kafaru ba'duhum auliya ba'din. Ya. Satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Ya. Saling melindungi, saling membantu, saling menolong. Dalam apa? Dalam menyuruh kemunkaran dan mencegah kebaikan. Makanya kata Allah apa? Illa taf'aluhu. Jika kamu tidak berbuat, kamu diam, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa di bumi ini, di tempat kamu tinggal, bahkan wa fasadun kabir, kerusakan yang sangat besar. Hanya sekarang banyak orang-orang yang teriak ya, bahwa kita tuh sedang diambang kehancuran. Di antaranya siapa? Muhammad Said Didu ya. Kemudian siapa lagi tuh? Hati-hati Pak ya. Jadi kita enggak boleh diam, harus berbuat ya. Kalau tidak illa taf'alun takun fitnatun wa fasadun kabir. Itulah ya musibah yang menimpa di bumi, yang terjadi di bumi menimpa manusia. Sudah dicatat sebelumnya. Tapi kalau kemudian kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka insya Allah ya, tidak akan terjadi yang namanya fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Amin. Ya, silakan, ada yang tanyakan sampai sini?